Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang dituliskan oleh Mas Lukas Priyatno. Namun karena permintaan dari narasumber, nama-nama yang ikut dalam pendakian ini dan lokasi pegunungannya juga disamarkan. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap part yang akan upload di channel ini. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Teriakanku menggema di dalam jurang. Sepertinya aku tidak lagi menapak di tanah. Apakah aku mati? Aku melihat ketiga temanku memanggil namaku. Dengan tatapan panik mereka melihatku. Aska! Ya, itu adalah namaku. Suara mereka makin menjauh. Aku sudah tidak bisa mendengar dan melihat lagi. Karena jurang ini membawaku semakin dalam. Aku pasti akan mati. Kemudian satu hentakan menghujam di tubuhku. Apakah aku telah sampai di dasar jurang? Mengapa sangat gelap di sini? Apakah aku telah mati? Lalu bagaimana dengan teman-temanku? Gue baru beli tenda baru nih, ungkap Kinar kepada kami. Kapasitas berapa orang, Kin? Tanya Nabil. Cukup buat 4 orang sih, sengaja gue beli buat kita muncak besok, ungkap Kinar dengan senyum bahagia. Percakapan mereka berdua pun berlanjut, sampai akhirnya... Woi, gimana persiapan kita? Tanya Falah. Falah, udah siap semua kok, tenang aja, ucap Nabil. Tapi Aska kemana ya? Kok belum datang? Tanya Kinar dengan wajah manisnya. Kinar, dia wanita cantik yang aku sukai, tapi aku gak punya keberanian untuk mengungkapkannya. Kalau Nabil, cewek yang satu ini cewek paling jutek sedunia, tapi dia cuma nurut dengan Falah. Dan Falah, dia adalah satu-satunya teman sehobi denganku. Meski sifatnya sombong, tapi dia paling bisa diandalkan. Oh iya, perkenalkan, namaku Aska. Sebenarnya gak ada yang spesial dengan diriku, tapi aku satu-satunya orang yang sering dipintai tolong oleh ketiga temanku itu. Jumat 13 Februari 1996, kami berencana mendaki ke gunung yang ada di Jawa Barat. Perjalanan kami tempuh menggunakan kendaraan roda 4. Kebetulan Kinar biasa membawa mobil ke kampus. Pakai mobil gua aja ya, tapi gua gak mau nyetir, ucap Kinar. Udah, tenang, gue yang nyetir, sambut Falah dengan percaya diri. Akhirnya kami pun berangkat siang hari dari Jakarta. Setelah keluar dari tol, kami mulai memasuki pemukiman warga dengan trek yang terus saja menanjak. Tak ada kendala di perjalanan kami, sampai akhirnya aku merasa mobil yang kami tumpangi menabrak sesuatu. Fal, lu nabrak apaan? Tanyaku pada Falah. Wah, gak tahu deh, perasaan gua gak ada yang lewat. Akhirnya mobil kami berhenti. Sebentar ya, gue cek dulu, ucap Falah pada kami. Aku yang penasaran akhirnya ikut turun dari mobil. Falah mengecek ke arah depan mobil dan aku mengecek ke arah belakang. Gimana Fal, nabrak apaan? Gak ada nabrak apa-apa kok Kak, ucap Falah kepadaku. Aku pun mengecek ke kolong belakang mobil tapi tak diketemukan apa-apa. Aku pun bangkit kembali dan aku dibuat sangat terkejut. Tepat di belakang Falah ada sosok laki-laki tua. Aku pertegas lagi, namun sosok laki-laki tua tersebut sudah tidak ada. Aska, lu lihat apa sih? Enggak apa-apa Val, ucapku dengan tampang yang masih kebingungan. Udah yuk kita jalan lagi. Aku hanya mengangguk dan masuk kembali ke dalam mobil. Tadi itu siapa ya? Aku bertanya dalam hati. Ku tengok ke belakang, Kinar dan Nabil sedang asik tertidur, dan akhirnya kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Kurang lebih setengah jam kemudian kami pun sampai di base camp dan mengeluarkan semua ransel yang kami bawa. Gue lapor ke pos dulu ya, ucapku kepada ketiga temanku. Malam Pak. Malam juga Mas. Gini Pak, kita mau lapor, kami dari Jakarta dan mau muncak ke gunung ini, ucapku pada penjaga pos. Berapa orang Mas yang naik? Kami berempat Pak.
Oke, silakan isi biodata dulu ya mas, ucap bapak itu dengan menyodorkan kertas. Dan aku isi biodata tersebut. Ini pak, sudah selesai. Baik, sebentar ya mas. Jadi gini, sebenarnya sangat disarankan untuk tidak mendaki malam hari. Wah pak, peralatan kami lengkap kok pak. Saya hanya menjalankan tugas aja mas. Ya udah deh pak kalau begitu. Terima kasih ya pak, ucapku dengan wajah kecewa dan aku kembali ke mobil. Gimana kak? Tanya Kinar kepadaku. Katanya nggak boleh muncak malam-malam. Yah, terus kita nunggu besok pagi dong. Ya elah, gini ya. Peraturan itu ada untuk dilanggar. Jadi kita diam-diam aja. Nanti kita muncak malam. Gimana? Ucap Falah memotong pembicaraan kami. Terus jadinya gimana nih? Tanyaku pada yang lain. Kalau gue ikut aja deh, jawab Kinar. Kalau aku terserah Falah aja, ungkap Nabil sambil menarik tangan Falah. Ya udah kalau gitu, kita pura-pura tidur di dalam mobil. Nanti malam kita diam-diam muncak. Akhirnya kami semua sepakat untuk menunggu di dalam mobil sampai penjaga pos itu tertidur. 1 jam kemudian suasana di sana sudah sangat sepi. Kami berempat sudah siap untuk melakukan pendakian malam ini. Kami jalan perlahan dan sampailah di pintu gerbang menuju hutan belantara. Falah memimpin paling depan, disusul dengan Nabil, Kinar dan aku di paling belakang. Berhenti dulu dong, gue mau pipis, ucap Kinar. Ya elah Kin, baru juga jalan, jawab Falah. Bil, antar yuk. Ya udah ayo, jangan lama-lama loh, awas. Mereka berdua pergi agak menjauh, dan 10 menit kemudian mereka pun kembali. Udah, ayo jalan lagi. Sebentar Fal, kayaknya gua harus ngomong deh. Aku hanya diam dan menyimak obrolan mereka. Ada apa sih? Tanya Falah. Jadi gini, waktu Kinar pipis ternyata Kinar datang bulan, ungkap Nabil menjelaskan peristiwa ini. Tapi lu bawa pembalut kan? Tanyaku pada Kinar. Bawa kok, lagian juga udah gue pakai. Ya udah kalau gitu, kalau lu capek bilang sama gue ya, ucapku pada Kinar. Ya elah Aska, perhatian banget sama Kinar, ledek Nabil kepadaku. Apaan sih lo? Ya udah, ayo jalan lagi, ucap Kinar melewatiku begitu saja. Namun sesaat kami ingin berjalan kembali. Sebentar, ini bau apa ya? Kenapa baunya sangat busuk? Aku mencium bau yang sangat busuk hingga membuat aku mual. Shh, berhati-hatilah. Suara itu berasal dari arah belakang. Aku menengok ke arah suara tersebut. Dan ternyata laki-laki tua yang tadi aku lihat di bawah kini ada di belakangku. Sejak kapan ia bisa sampai ke sini? Dengan kebingungan aku melanjutkan kembali perjalanan ini. Aduh, ini kenapa baunya nggak hilang-hilang ya? Aku berbicara dalam hati. Angin malam mulai membuat suasana menjadi sangat sunyi. Gesekan dahan dan batang pohon terasa keras sekali terdengar. Hanya suara itu satu-satunya yang aku dengar. Entah sudah berapa lama kami berjalan, kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Falah kemudian membongkar isi ranselnya, sedangkan aku memasukkan batu bara lalu memasak air untuk kami minum. Falah, gue mau susu dong. Susu? Lu kan udah punya, Bil, jawab Falah meledek Nabil. Ih, apaan sih lo? Ngeres aja otaknya. Tapi emang bener kan? Ayo. Iya aja deh, apa sih yang gak buat Falah? Kode keras nih, jawab Falah dengan wajah mesumnya. Otak lo ya Fal, gak jauh dari situ terus, sahutku sambil menuangkan air panas ke dalam gelas. Lu diem aja deh, ngobrol sana tuh sama Kinar, cewek dicuekin aja dari tadi. Ih, apaan sih lo Fal, jangan ngaco deh. Kinar memotong pembicaraan kami. Kami pun saling bercanda dan melempar tanah-tanah kecil. Aku melihat Falah berdiri. Bil, kesana yuk, biarin aja Aska sama Kinar ngobrol berdua. Wah, ide bagus tuh, ayolah. Mereka berdua pun berlalu pergi menjauh. Aku terdiam dan hanya memandang indahnya langit malam ini. Aska, jangan diem aja dong, ngobrol apa kek? Iya Kin, gue bingung mau ngomong apa sama lu. Aduh, jadi laki-laki kaku banget sih lu, sahut Kinar dengan nada sedikit kesal. Kinar kemudian membelakangiku. Aku semakin bingung harus berbuat apa.
Kulihat Falah dan Nabil saling berpelukan. Mereka sangat mesra. Jujur aku iri melihat kebersamaan mereka. Sepertinya mereka saling cumbu di bawah sinar bulan yang terang di hutan ini. Weh, wah parah banget lo, malah ciuman di sini. Protesku pada Falah dan Nabil. Ah, lu usil aja sih, ganggu kesenangan orang aja, jawab Falah. Jalan lagi yuk, masih panjang nih perjalanan kita, ungkap Kinar. Akhirnya kami pun memutuskan kembali berjalan. Jalan bebatuan dan akar kami lewati. Entah sudah berapa jam kami berjalan, hingga sampailah kami di puncak gunung di daerah Jawa Barat itu. Dari awal pendakian tak ada satupun kami bertemu pendaki-pendaki lain, dan di tempat ini pun kami tidak menemui tenda para pendaki lain selain tenda kami. Ini tanggal berapa sih? Tanya Nabil. Tanggal 13, kenapa emang? Kok sepi ya? Tanggal muda dan hari libur juga, kok malah sepi? Harusnya kan ramai, ucap Nabil yang sedikit bingung dengan situasi ini. Iya juga ya, memang sedikit aneh sih, gumamku dalam hati. Aku dan Falah segera mendirikan tenda dan satu tenda pun telah berdiri. Kinar dan Nabil sibuk memasak mie untuk kami makan. Setelah semua beres, kami berempat makan ditemani semilir angin malam itu. Angin di puncak ini sangat kencang. Kami pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Kemudian lampu badai aku hidupkan dan kami pun berbincang sambil berbaring. Bil, anterin gue yuk, gue mau pipis. Ya udah sana, jangan jauh-jauh, jawab Nabil pada Kinar. Masa gue sendirian sih, jahat banget loh. Sama Aska aja sana, gue mau ngobrol sama Falah tahu, ungkap Nabil sembari menempelkan kepalanya di dada Falah. Aska, temenin gue yuk, gue mau pipis, ungkap Kinar dengan wajah yang tengah menahan sesuatu. Ya udah, ayo gue temenin. Aku langsung berdiri dan menunggu di luar tenda. Aku melihat ke sekeliling puncak. Memang benar hanya ada tenda kami di tempat ini. Kinar pun keluar dari tenda dan aku berjalan paling depan menggunakan senter. Aku bergeser sedikit agak menjauh dari tenda kami. Aska, jangan di sini ah, jauhan dikit. Gue malu kalau kedengeran sama mereka, ucap Kinar kepadaku. Akhirnya aku berjalan kembali agak menjauh. Di sini aja ya. Ya udah, tapi lo jangan ngintip ya, awas lo. Aku berpaling membelakangi Kinar. Aku hanya memandang sekeliling puncak ini, terlihat sangat gelap. Hanya ada cahaya bulan yang menyinari dari balik awan yang menghitam. Sepertinya langit sedang mendung, mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Aska, udah yuk kita balik lagi. Ayo kalau gitu, jawabku dan kembali berjalan ke tempat tenda kami berdiri. Aska, tunggu sebentar deh. Ada apa, Kin? Gua lupa pembalut gua gak kebawa. Aduh, lu teledor banget sih, Kin. Aku pun memutuskan untuk kembali ke tempat Kinar pipis tadi. Tunggu di sini, Aska. Gua ambil dulu. Iya. Aku hanya mengangguk dan membantu memberikan penerangan dengan senter. Aku menunggu Kinar cukup lama, namun Kinar tak kunjung kembali. Aku hanya melihat jaket yang Kinar kenakan dari kejauhan. Kinar, gimana? Udah ketemu belum? Aku berteriak pada Kinar, namun Kinar diam tidak menjawab. Tak lama kemudian Kinar pun kembali dan... Ayo Aska, kita balik yuk, ucap Kinar dan aku kembali berjalan paling depan. Kinar membuntuti aku dari belakang. Udah lu ambil kan pembalutnya? Tanyaku pada Kinar, namun tak ada jawaban. Kinar kenapa gak jawab ya? Gumamku dalam hati. Aku tengok ke arah belakang dan aku terkejut. Ternyata Kinar tidak ada di belakangku. Padahal jelas-jelas tadi dia di belakang berjalan mengikutiku. Aku mencari di mana Kinar. Kulihat ke sekeliling, namun tak ada tanda-tanda Kinar berada. Aku kemudian memutuskan kembali ke tempat terakhir bertemu dengan Kinar. Aku berjalan dengan penuh hati-hati. Kinar, Kinar! Teriakku menggema di atas puncak gunung ini, namun aku tak mendengar jawaban apa-apa. Aku semakin panik dan tak tahu apa yang terjadi dengan Kinar. Di mana ya Kinar? Seharusnya dia ada di belakang aku, gumamku dalam hati. Aku terus berjalan dan melihat ke arah kiri dan kananku. Tepat di ujung sana aku melihat ada seseorang yang tengah berjongkok. Lah, itu siapa ya? Dalam hati aku bertanya. Gue bilangin jangan ngintip. Lu ngapain senterin gua? Lu matiin gak tuh senter? Aska, awas ya, dasar otak cabul. Iya, maaf.
Jawabku terkejut dan segera membelakanginya. Ternyata itu Kinar. Terus yang jalan tadi sama aku siapa ya? Ini membuat aku menjadi semakin bingung. Wanita yang tadi mirip dengan Kinar itu siapa? Dan tiba-tiba aku kembali mencium bau busuk yang sangat menyengat. Ini persis bau yang tadi aku cium di bawah sana. Kinar, udah belum? Aku kembali berteriak pada Kinar. Kinar kembali diam dan tidak menjawab. Aku hanya mendengar seperti orang yang tertawa setengah berbisik. Kemudian aku perjelas lagi pendengaranku. Sayup-sayup suara itu makin terdengar dan benar saja. Ini suara wanita yang sedang tertawa. Jantungku berdegup dengan kencang. Seluruh tubuhku menjadi gemetar dan keringat tiba-tiba saja mengalir dari wajahku. Aku kemudian memberanikan diri menengok ke arah belakang. Dan ternyata... Kinar! Kinar! Di mana Kinar? Kenapa nggak ada? Aku mencarinya menggunakan senter yang ada di tanganku. Aku sungguh dibuat kebingungan malam ini. Aku berjalan menuju tempat di mana aku melihat Kinar tadi. Kulihat ke kiri dan kananku, tapi tak kutemukan di mana Kinar. Kinar, lu di mana sih? Teriakku dengan perasaan cemas. Dengan putus asa, aku memutuskan untuk kembali ke tenda untuk memberikan kabar kepada Falah dan Nabil. Aku pun kembali berjalan menuju arah tenda. Memang jaraknya lumayan cukup jauh. Di kejauhan aku melihat cahaya dari dalam tendaku. Aku sedikit berlari dengan panik. Akhirnya aku sampai di depan tenda yang masih terbuka. Dan kemudian kepalaku masuk ke dalam. Falah, Nabil, itu Kinar. Suaraku mendadak terhenti. Ternyata Kinar tengah ada di antara mereka. Lu kemana sih tadi? Gue ditinggalin sendirian. Gue panggil-panggil gak denger. Kinar berbicara dengan nada yang amat kesal. Lah, gue malah nyariin lu, Kin. Jawabku terbata-bata karena bingung tentang apa yang aku alami. Pas gue lagi pipis, gue ngeliat lu kayak lagi ngobrol sama seseorang. Terus lu pergi ninggalin gue. Ucap Kinar kemudian membaringkan tubuhnya menghadap ke arah belakang. Udah ayo tidur Aska. Lu gak ngantuk apa? Jawab Falah memotong perdebatanku dengan Kinar. Lalu aku masuk ke dalam tenda dan menutup tenda. Kemudian kubaringkan tubuhku di samping Falah. Tadi itu siapa ya? Kenapa Kinar bisa berada di dalam sini? Lalu apa yang tadi aku lihat dan sempat berbicara denganku? Aku berbicara dalam hati dan masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kini malam semakin larut. Angin di luar bertiup sangat kencang. Tenda kami bergerak sangat hebat karena terpaan angin dari luar. Aku coba pejamkan mata dan melupakan tentang kejadian tadi. Namun baru saja aku ingin memejamkan mata, tiba-tiba Kinar bangun dan berjongkok. Dan kemudian membuka resleting tenda. Melihat hal tersebut, aku spontan bertanya kepada Kinar. Lu mau kemana lagi sih, Kin? Gue mau pipis lagi, kah? Hah? Baru juga pipis lo, Kin? Lu mau anterin gua nggak? Kalau nggak, ya udah gue sendiri aja. Jawab Kinar sambil berlalu keluar. Tunggu, ayo gue anterin. Jangan jalan sendirian, bahaya. Kemudian ku susul Kinar keluar. Aku mengikuti Kinar dari belakang. Kin, jangan jauh-jauh. Gak mau gue mau sedikit jauhan. Gue gak mau kedengeran sama mereka. Jawab Kinar dan melanjutkan berjalan. Kinar berhenti dan kemudian berbicara kepadaku. Aska, lo tunggu sini ya, jangan ngintip. Awas aja lo. Mendengar Kinar berbicara seperti itu, hati kecilku berbicara. Sebentar, apakah ini kejadian tadi? Dan kenapa kejadian ini terus berulang ya? Kulihat langit mendung dan angin bertiup sangat kencang malam ini. Ini sama persis dengan apa yang terjadi sebelumnya. Gumamku dalam hati. Aska, udah yuk, kita balik lagi. Ya udah, ayo. Jawabku dan kembali berjalan ke tempat tenda kami berdiri. Aska, tunggu sebentar deh, ucap Kinar. Dan firasatku mengatakan, pasti sebentar lagi Kinar memberitahukan tentang pembalut yang ketinggalan. Aku terus berjalan paling depan dan menunggu Kinar berbicara hal itu. Aku terangi langkah kaki kami dengan senter dengan penuh hati-hati. Namun mengapa Kinar diam saja dan tak berbicara akan hal itu? Aku menengok ke arah belakang. Kinar berada di belakangku agak sedikit berjarak dan terus berjalan. Aku terus saja fokus melihat ke arah depan. Aku tak mau sampai salah berpijak karena akibatnya akan sangat fatal. Aska, sebentar deh. Kenapa, Kin? Gue lupa, pembalut gue gak gue bawa. Jawab Kinar kepadaku. Dan memang benar saja firasatku.
balik lagi yuk. Ya udah, ayo kita balik lagi. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke tempat Kinar meninggalkan pembalutnya. Kinar berjalan paling depan dan aku mengikutinya dari belakang. Mengapa bisa terjadi hal seperti ini? Apakah aku mengalami dejavu? Entahlah, aku tidak tahu. Aku kemudian membantu Kinar memberikan penerangan dan tetap mengikutinya dari belakang. Kinar seperti orang yang kebingungan. Lu bingung banget sih, Kin? Aduh, iya nih. Padahal gue inget banget loh, tadi gue di sini. Ah, yang bener lo, coba cari yang bener. Aku pun ikut mencari keberadaan pembalut tersebut. Tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat deras. Angin bertambah sangat kencang hingga membuat tubuh kami bergetar. Aku lari dan mendekat kepada Kinar dan memeluknya dengan sangat erat, sambil berjongkok lalu berlindung di batu besar yang ada di puncak gunung ini. Alam sepertinya sedang tidak baik. Angin di sini sangat tidak normal. Bisa saja kami terbawa angin jika tidak ada batu ini. Aska, itu apaan? Tanya Kinar sambil menunjuk ke arah depan. Aku perhatikan dengan mata telanjang. Ada sosok seperti laki-laki tua yang sedang berdiri di tengah-tengah hujan angin ini. Pak, berlindung, bahaya! Teriakku berharap ia mendengarnya, karena memang kami agak berjarak cukup jauh. Laki-laki tua itu tetap berdiri tegap di atas sana. Kemudian aku dan Kinar terkejut mendengar suara laki-laki tua itu tertawa. Suaranya sangatlah keras dan terdengar di sekeliling puncak ini. Seketika angin menjadi pelan, namun hujan tak berhenti turun. Kabut mulai naik dan mulai menutup jarak pandang kami. Masih terlihat sosok laki-laki tersebut. Aska, dia siapa? Gua gak tahu, Kin. Jawabku dengan bingung sambil terus memperhatikan ia dari sini. Laki-laki itu kembali tertawa dan bergerak perlahan menjauh. Hei, Pak, bahaya! Aku kembali berteriak agar laki-laki tua itu berhenti. Namun ia terus saja berjalan. Dan tiba-tiba... Kinar! Spontan aku berteriak karena Kinar tiba-tiba saja berlari mengejar laki-laki tua itu. Tak berpikir lama aku mengejar Kinar dari belakang. Kulihat laki-laki tua tersebut berbalik badan. Pakaiannya serba hitam dan berjanggut panjang. Melihat ini aku dan Kinar berhenti berlari. Aska, lihat apa yang dia bawa, ucap Kinar dengan nada gemetar. Seketika aku tertuju dengan apa yang digenggam laki-laki tua itu. Aku sangat terkejut karena laki-laki tua itu membawa pembalut dengan darah yang masih menempel di sana. Apa itu bekas pembalut yang lo tinggal, Kin? Tanyaku pada Kinar. Gue gak tahu, Kak, jawab Kinar dengan tubuh gemetar. Untuk apa ia membawa pembalut itu? Gumamku dalam hati. Laki-laki tua itu melihat ke arah Kinar dengan tatapan yang sangat menakutkan. Aska, ayo lari, gue takut. Namun baru saja aku ingin menjawab, tiba-tiba saja Kinar berlari meninggalkan aku dan laki-laki tua itu. Kinar, jangan lari. Akhirnya aku mengejar Kinar yang tengah berlari. Aku sempat menengok laki-laki tua itu. Terlihat ia mengangkat tangannya ke arah Kinar. Aku tak mau memperdulikannya. Aku hanya ingin memastikan Kinar baik-baik saja. Aku masih saja mendengar suara laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Lalu ia berbicara. Larilah, lari. Aku mengejar Kinar dari belakang. Laki-laki tua itu terus saja tertawa terbahak-bahak. Kinar, tunggu, teriakku pada Kinar. Cepat Aska, gue takut, jawab Kinar terengah-engah. Dan tak lama Kinar pun terjatuh. Aku membantunya untuk berdiri. Lo gak apa-apa, Kin? Tanyaku pada Kinar. Dalam kondisi seperti ini, suara tawa laki-laki itu masih saja terus terdengar keras di bawah derasnya hujan. Aska, lari lagi, gue takut, pinta Kinar setengah menangis. Kami kembali berdiri dan berlari. Jantungku terpompa lebih cepat. Terbayang sosok laki-laki tua yang aku lihat itu. Ini membuat aku sangat ketakutan. Malam yang indah seketika saja berubah menjadi tidak bersahabat. Entah berapa lama kami berlari dan kami pun memutuskan untuk berhenti. Aku bersandar pada pohon yang ada di sekitar. Begitu juga dengan Kinar. Tadi itu apa ya? Tanya Kinar. Gue gak tahu, Kin. Kami berdua sangat ketakutan malam itu. Pakaian yang kami kenakan basah kuyup diterpa hujan. Kita di mana sekarang, Kak? Gue gak tahu. Sepertinya kita makin jauh dari tenda. Kami kehilangan arah karena berlari ketakutan. Sepertinya puncak ada di atas sana dan kami berlari menjauh dari arah puncak gunung itu.
Sekarang kita harus apa, Kak? Gue takut banget. Lo tenang aja ya, kita istirahat sebentar. Jawabku menenangkan Kinar. Kami mengatur nafas karena ini sangat menguras tenaga. Lama kami berdua terdiam. Kami hanya merapatkan tubuh kami agar tetap hangat. Aska, gue kedinginan. Tahan ya Kin, sebentar lagi kita cari tenda kita. Jawabku pada Kinar. Aku masih berpikir di mana arah tenda kami berdiri. Jantungku kini mulai normal kembali dan aku memutuskan untuk kembali mencari tenda kami berdiri. Ayo Kin, kita bergerak. Jangan sampai anak-anak mencari kita karena khawatir. Kinar mengangguk dengan raut wajah yang masih sangat ketakutan. Aku berjalan di paling depan. Untung saja senter yang aku bawa masih bisa digunakan. Tak ada perbincangan di sepanjang perjalanan kami. Hanya ada suara gemuruh dan petir yang menyambar dari atas langit yang menghitam. Apakah langit marah dengan kami berdua karena lalai dan melanggar mendaki di malam hari? Kami terus saja berjalan melewati tanah dengan bebatuan yang sangat licin. Air hujan membuat langkah kami menjadi sangat berat. Suara gemuruh tak henti-hentinya menggelegar dari atas sana. Dari sini sangat jelas sekali terlihat kilatan petir menyambar dari arah puncak gunung. Bagaimana keadaan kawan-kawanku di atas sana? Apakah di atas sedang terjadi badai? Aku berbicara dalam hati. Mereka berdua kemana sih? Kok belum juga kembali? Udahlah, gak usah khawatir. Ada Aska yang bakal jaga Kinar, ungkap Falah pada Nabil. Ayo kita lanjutin lagi, mumpung mereka berdua gak ada. Aku mencium bibir Nabil dengan lembut. Kami saling berpautan satu sama lain. Hujan membuat kami semakin asik dalam permainan ini. Terdengar suara gemuruh menggelegar di atas sini. Sangat terdengar keras sekali. Kilatan petir jelas terlihat dari dalam tenda. Angin seketika menjadi sangat kencang hingga membuat tenda kami berguncang hebat. Sepertinya tenda kami tidak akan kuat menahan terpaan angin tersebut. Falah, ini kenapa Falah? Teriak Nabil histeris. Tenang Bil, tenang. Kita pasti aman di dalam sini. Jawabku menenangkan. Suara menggelegar menjadi semakin keras terdengar dan angin bertambah besar malam itu. Tiba-tiba suara pasak kami tercabut dari tempatnya. Ini membuatku menjadi sangat panik. Tenda kami berguncang hebat dan sepertinya ini tidak akan bertahan. Bil, pakai sepatu dan jaket, pintaku pada Nabil. Tapi kita mau kemana? Udah, jangan banyak nanya, jawabku dengan nada panik. Aku dan Nabil segera memakai sepatu dan jaket. Falah, ini kenapa? Nabil kembali berteriak. Keluar Bil, kita harus segera keluar. Kami berdua memutuskan keluar dari tenda dan mencari tempat untuk berlindung dari badai di puncak gunung ini. Ada sebuah akar pohon yang menempel pada batu yang ukurannya tidak begitu besar. Aku dan Nabil memegang akar tersebut. Falah, lihat, ucap Nabil. Seketika aku melihat tenda kami terhempas oleh angin beserta isinya. Hampir saja jika kami telat sedikit, sudah bisa dipastikan kami berdua akan terbawa angin yang kencang itu. Ini membuat aku dan Nabil syok. Kulihat raut wajah ketakutan dari Nabil dan air mata yang menetes dengan sendirinya. Aku pun merasakan hal yang sama. Ini membuat tubuhku menjadi gemetar. Nafasku tidak terkontrol. Udara yang dingin membuat aku semakin takut dengan keadaan di puncak gunung ini. Gemuruh dan kilatan petir terus saja terjadi. Langit sepertinya sedang marah. Ya Allah, ini salahku. Maafkanlah hamba-Mu. Aku berdoa dalam hati. Aku sangat ketakutan melihat alam yang begitu menyeramkan di puncak gunung ini. Kami terus berpegangan pada akar tersebut dan entah sampai kapan. Kita harus gimana, Val? Tanya Nabil. Kita harus cari Aska sama Kinar, jawabku pada Nabil. Hujan terus saja turun semakin deras, namun angin sudah tidak lagi sekencang seperti tadi. Aku memutuskan mencari Aska dan Kinar. Ayo Bil, kita cari mereka. Iya, tapi kemana Val? Tanya Nabil. Entahlah, tapi kita harus mencari mereka. Aku berdiri dan mulai melihat ke sekitar.
Angin menghilang dan digantikan oleh kabut. Ini sangat mengganggu pandanganku malam ini. Kemana mereka pergi ya? Gumamku dalam hati. Aku berjalan paling depan tanpa dibantu penerangan sama sekali. Hanya ada cahaya dari kilatan-kilatan petir di atas langit. Mengerikan sekali berada di puncak gunung ini membuat nyaliku menjadi ciut. Terus saja aku berjalan tanpa arah. Aska, Kinar. Aku dan Nabil berjalan sambil berteriak memanggil-manggil nama mereka. Falah, lihat, itu ikat kepala Aska, ucap Nabil dengan menunjuk tangannya ke arah bebatuan. Oh iya benar, ini punya Aska. Mereka pasti masih berada di sekitar sini. Kinar, Aska. Aku mengikuti jalur batu yang menurun dengan sangat hati-hati. Hati-hati ya Bil, batunya licin. Iya Val. Terus saja kami melanjutkan perjalanan mencari Aska dan Kinar. Hujan terus saja turun semakin deras dan kabut semakin pekat menutup jarak pandang kami berdua. Tiba-tiba Nabil menepuk pundakku dari belakang. Lalu ia berkata, Falah, itu apa? Aku memperhatikan ada seseorang yang merangsek naik melewati bebatuan. Kabut tebal ini membuat aku menjadi semakin kesulitan. Aku mendekati penampakan tersebut dan ternyata mereka adalah Aska dan Kinar. Aku hafal betul jaket yang dikenakan Aska, karena itu jaket bersejarah menurutnya. Aska! Teriakku menggema dari kejauhan. Aska melihat ke arahku dan melambaikan tangannya. Aku sangat senang bisa melihat mereka berdua. Kejadian ini membuat aku sangat takut dan khawatir. Dengan melihat mereka berdua selamat, aku senang dan lebih tenang. Aku melihat Aska berjalan tepat di bibir jurang. Aska, hati-hati! Teriakku mengingatkannya. Tak berapa lama aku berteriak, aku tidak melihat Aska. Aska, kemana dia? Gumamku dalam hati. Aku hanya melihat Kinar yang berdiri menghadap jurang. Dengan perasaan khawatir, aku dan Nabil mempercepat langkah kami. Sampailah kami di tempat Kinar berdiri. Kulihat Kinar menangis dan membungkukkan badannya. Kin, di mana Aska? Tanya Nabil. Kinar diam dan hanya menangis. Aku melihat ke arah jurang yang sangat gelap. Apa Aska jatuh ke dalam jurang ini? Aku berbicara dalam hati. Nabil menenangkan Kinar yang tak henti-hentinya menangis sambil memanggil nama Aska. Melihat kejadian ini, aku menjadi tambah khawatir. Tubuh Kinar gemetar dan air matanya terus saja keluar dari kedua belah matanya. Aska menginjak batu itu dan ia tergelincir jatuh ke dalam sana. Gua gak sempat untuk menangkapnya, ucap Kinar dengan wajah penyesalan. Aska! Kinar terus saja memanggil Aska di bawah derasnya hujan malam ini. Kami bertiga melihat ke dalam jurang yang sangat gelap. Nafasku terhenti sejenak. Apakah aku sedang bermimpi? Aku tak sanggup lagi berkata-kata. Kedua belah kakiku mendadak menjadi sangat lemah. Tubuhku ambruk seketika mendengar penjelasan Kinar. Aku terus saja memandang ke dalam jurang yang ditutupi oleh kabut tebal. Tak ada tanda-tanda akan keberadaan Aska. Seketika air mataku menetes dan aku seperti berada di dalam mimpi. Namun tiba-tiba sebuah tamparan keras menghantam wajahku. Kulihat Nabil berdiri tepat di sampingku. Lu kenapa? Kita harus cari Aska, Val. Tamparan Nabil menyadarkanku saat itu. Kuusap air mataku dan menenangkan Kinar yang sedari tadi masih saja menangis. Kami harus memutar ke bawah dan menemukan Aska. Aku membantu Kinar berdiri dan meyakinkan bahwa kami bisa menemukan Aska. Teriakanku menggema di dalam jurang. Sepertinya aku tidak lagi menapak di tanah. Apakah aku mati? Aku melihat ketiga temanku memanggil namaku dengan tatapan panik melihatku. Kini suara mereka semakin menjauh. Aku sudah tidak bisa melihat lagi karena jurang ini membawaku semakin dalam dan aku pasti akan mati. Dan tiba-tiba satu hentakan menghujam tubuhku. Apakah aku telah sampai di dasar jurang? Mengapa sangat gelap di sini? Apakah aku telah mati? Lalu bagaimana dengan teman-temanku? Sesak kurasakan saat ini. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Perlahan aku membuka mata dan merasakan sakit yang sangat luar biasa.
Tubuhku sama sekali tidak bisa digerakkan. Dadaku sesak dan sakit sekali rasanya. Sudah ku coba menggerakkan tanganku dan kulihat kedua belah tanganku sobek dan mengeluarkan banyak darah. Sepertinya jaketku tersangkut dan membuat luka ini semakin parah. Bagian belakang kepalaku juga sakit, mungkin karena hantaman yang begitu keras, tapi untunglah aku masih selamat. Aku terus saja berbaring di tempat ini. Hujan tak lagi turun, namun kabut masih sangat pekat menyelimuti di sekitar hutan ini. Aku mengatur nafasku dan mencoba kembali menggerakkan tubuhku. Aku terduduk lemah dan kembali menatap sekitaran hutan. Jarak pandang hanya beberapa meter saja. Aku bangkit berdiri. Aku memikirkan keadaan ketiga temanku. Aku harus kuat dan aku harus bisa mendaki kembali ke puncak. Hanya itu yang kukatakan dalam hati. Jurang ini memang tak begitu dalam, namun sangat mustahil jika aku harus memanjatnya ke atas. Aku putuskan untuk mencari jalan lain. Tak ada senter untuk penerangan, namun bersyukur karena langit sangat cerah kali ini. Aku menyusuri semak-semak dan melewati pohon-pohon tua dengan akar yang sangat besar dengan tertatih. Sepertinya kaki kananku terkilir sewaktu aku terjatuh tadi. Terus saja aku berjalan melewati pohon besar. Aku seperti melihat bayangan yang berada di semak-semak, seperti sedang diikuti. Aku tidak berdiri sendirian di hutan ini. Samar-samar terdengar suara orang berbisik, namun aku tak mengerti apa yang mereka bicarakan karena memakai logat Sunda. Aku tengok ke arah suara itu berasal, namun tak melihat siapapun di sini kecuali aku. Apakah ini suara pendaki lain yang mungkin saja terdengar karena terbawa angin? Namun entahlah, yang pasti suara itu membuat aku menjadi semakin merinding dan takut. Tak kuhiraukan suara itu dan terus saja berjalan menyusuri hutan tersebut dengan langkah yang sedikit pincang. Baru saja berjalan beberapa ratus meter, aku dihadapkan oleh jalur yang sangat menanjak ke atas. Dengan sekuat tenaga, aku menapaki selangkah demi selangkah. Suara itu pun lagi-lagi terdengar bahkan lebih jelas dari sebelumnya, dengan logat Sunda yang aku tidak mengerti. Kali ini bukan suara itu saja. Ada suara tertawa di kejauhan dan penampakan kini semakin jelas terlihat. Ini membuat aku menjadi semakin takut. Penampakan-penampakan itu semakin sering terlihat dan terdengar. Aku terus saja berjalan dengan rasa takut. Tubuhku bergetar hebat. Jantungku terpompa dengan sangat cepat. Namun cedera di kakiku ini membuat aku tak bisa melangkah lebih cepat lagi. Di depan sana aku melihat ada sosok yang sedang berdiri bersandar di pohon besar. Aku lihat pohon ini amat tua karena sangatlah besar. Jika dipeluk diperlukan sekitar 7-10 orang. Akarnya yang keluar dari tanah seperti kaki-kaki raksasa. Batangnya bercabang tak terarah dengan ranting-ranting seperti jari-jari yang menekuk di film-film horor yang pernah aku tonton. Dari sini aku semakin takut. Tubuhku seperti kehilangan tenaga. Namun aku terus saja berjalan ke atas. Dan sosok tadi tak bergerak dan hanya diam di tempat. Semakin lama aku mendekati sosok tersebut dan semakin jelas terlihat. Aku berharap ia adalah manusia sama sepertiku, karena ini adalah trek menuju puncak gunung. Aku berjarak hanya 2 meter dari tempat ia bersandar, dan benar saja, ia adalah seorang pendaki, karena aku melihat jelas dengan jarak sedekat ini. Ia memakai jaket warna hitam, celana panjang, sepatu dan juga membawa tas ransel yang berlambangkan tulisan LP dengan matras yang diikat di atasnya. "Bang, permisi," sapaku pada orang itu. Ngagetin aja lu," jawabnya. "Maaf ya bang kalau gue ngagetin." Aku merasa lega karena ternyata ia benar-benar manusia. Ini membuat rasa takutku menjadi hilang karena aku tak sendirian lagi di hutan ini. "Lu sama siapa?" "Gue berempat bang, tapi kami terpisah." "Loh, kok bisa?" "Gue jatuh ke jurang itu bang. Kita ngalamin banyak gangguan di atas puncak sewaktu hujan lebat." Orang ini melihatku dengan tatapan yang amat sinis. Seketika tubuhku gemetar dan degup jantungku kembali cepat setelah mendengar perkataan dari orang itu. "Hujan? Bro, dari tadi itu cuacanya cerah," ucapnya sambil mengambil rokok dari dalam jaketnya. "Dasar pendaki sekarang, bisanya cuma nyampah sama mesum di gunung. Hujan, dari tadi itu cerah-cerah aja bro." Aku hanya diam tidak menjawab. Aku melihat ke sekeliling hutan ini dan benar saja,
Pepohonan dan tanah di sini terlihat kering, tak ada tanda-tanda habis terkena hujan. Bahkan pakaian yang dikenakan pendaki ini pun juga kering, tak basah sedikit pun. Apa yang terjadi padaku dan ketiga temanku tadi? Gumamku dalam hati. Kejadian ini membuat aku sangat bingung. Dia siapa sebenarnya? Mengapa ia berada di gunung ini seorang diri? Sejak bertemu dengan pendaki misterius ini, keadaan jadi semakin membuat aku bingung. Mengapa hanya aku dan ketiga temanku yang merasakan hujan turun dengan sangat deras? Terus lu mau ngapain sekarang? Suara laki-laki itu mengejutkanku. Gue mau cari ketiga teman gue bang di atas. Mereka pasti khawatir sewaktu gue jatuh tadi, jawabku pada pendaki itu. Gitu. Hanya itu yang keluar dari mulutnya sambil menghisap rokoknya yang ada di tangan kanannya. Ya udah, lu gue temenin cari kawan lu, tapi lu jangan cerewet dan ikutin apa kata gue. Ngerti lu? Aku hanya menganggukkan kepala tanda setuju. Pendaki tersebut kembali menghisap rokoknya dalam-dalam, kemudian, ayo kita berangkat, ucapnya dengan mengangkat tas ransel di pundaknya. Maaf bang, gua Aska, abang siapa? Ia kemudian berbalik arah dan menjawab. Panggil gua Arya, jawabnya singkat dan kembali berjalan. Aku berjalan paling depan disusul Nabil dan Falah. Hujan sudah tidak lagi turun dan sekarang telah tergantikan oleh kabut yang amat tebal. Kususuri trek ini dengan sangat hati-hati. Kami bertiga berjalan pelan karena jalur yang kami lalui bukan jalur yang semestinya. Yang kini aku pikirkan adalah cepat-cepat segera menemukan Aska. Dari balik kabut terlihat banyak sekali yang memperhatikan kami. Kin, lo denger gak? Tanya Nabil kepadaku. Iya, gue denger Bil. Udah jalan terus, jangan digubris, sahut Falah dari belakang. Dari balik kabut ada suara orang yang sedang berbisik mengejek. Jantungku berdebar kencang. Dinginnya hutan ini membuat aku sulit bergerak. Tepat di belakangku, Nabil berteriak histeris. Ia terduduk di tanah dengan menutup matanya menggunakan kedua belah tangannya. Tangan, banyak tangan, teriak Nabil terus-menerus. Falah kemudian menenangkan Nabil. Lu lihat apa? Di mana ada tangan? Itu di sana, di balik semak-semak, Fal. Gue takut. Nabil terus saja histeris dan menangis. Istighfar, Bil, istighfar. Gak ada tangan. Hei, lihat gua. Gak ada apa-apa. Falah terus berusaha meyakinkan Nabil bahwa yang dilihatnya hanyalah halusinasi saja. Aku tak tahu apa yang dimaksud oleh Nabil. Tapi kejadian ini membuat aku menjadi sangat takut dari sebelumnya. Nabil mencoba membuka matanya. Mulutnya komat kamit seperti orang yang sedang berdoa. Nabil berdiri dibantu Falah dan kami bertiga melanjutkan perjalanan. Suara yang tadinya hanya berbisik sekarang berubah menjadi seperti orang yang sedang mengumpat. Mati. Suara itu bukan hanya satu, tapi sangat ramai. Bahkan terdengar seperti orang yang membentak dan berteriak. Mendengar ini jantungku menjadi semakin berdegup dengan kencang. Kedua belah kakiku gemetar dan sulit untuk bergerak. Jangan dengarkan, jalan, ucap Falah dari arah belakang. Kami pun mempercepat langkah kami. Namun gangguan ini tetap saja terdengar. Bukan hanya suara saja. Penampakan seperti pocong, kuntilanak dan makhluk hitam besar mulai terlihat dari semak-semak yang tertutupi oleh kabut. Tiba-tiba muncul penampakan yang menggelayut di atas pohon. Kakinya berada di atas dan kepalanya berada di bawah, hingga membuat rambutnya yang panjang terjuntai hingga ke tanah. Sontak ini membuat aku kaget setengah mati dan berlari meninggalkan Nabil dan Falah. Dengan dihantui suara-suara aneh dan penampakan ini membuat aku terus berlari semakin cepat, sampai aku terguling dan jatuh tersungkur. Kakiku tersangkut oleh akar. Ku perjelas kembali dan ternyata itu adalah tangan-tangan yang dipenuhi dengan bulu-bulu lebat. Mereka keluar dari dalam tanah. Aku semakin histeris dan menendang-nendang tangan tersebut. Rambutku ditarik dengan keras. Aku berusaha meraih apa saja yang bisa aku genggam. Aku berhasil meraih batang pohon yang patah. Segera kuraih tangan itu dan kutancapkan batang pohon tersebut hingga tembus. Sontak gelak tawa terbahak-bahak terdengar sangat keras ketika tangan tersebut kutancapkan. Namun tidak berhenti sampai di situ.
Tangan-tangan ini justru bertambah banyak dan semakin banyak. Ia keluar satu persatu dari dalam tanah dan ingin menggapaiku. Tak terhitung seberapa banyak, namun tangan ini telah berhasil memelukku. Dari kaki, paha, perut, dada, leher, hingga kepalaku. Tangan-tangan ini mencengkram dengan sangat keras. Sangat terasa bulu-bulu itu tersentuh di bagian perut, leher, hingga kepala. Belum lagi kuku-kukunya yang sangat panjang, terasa mencakar hingga masuk ke dalam kulitku. Ini sungguh sakit. Aku semakin histeris dan hanya bisa berteriak. Dalam posisi ini, aku tidak bisa bergerak. Sepertinya aku seakan ingin ditarik masuk ke dalam tanah oleh tangan-tangan ini. Aku berteriak sejadi-jadinya, namun tangan ini semakin kuat saja mencengkram tubuhku. Mulutku tersumpal oleh tangan yang dipenuhi oleh bulu-bulu tersebut, hingga membuat aku sulit untuk bernafas. Namun tiba-tiba tamparan keras mendarat di wajahku. "Kinar, sadar Kinar!" Samar-samar mulai terlihat wajah Nabil tepat berada di depanku. "Bil, ini elu kan, Nabil?" Pelukku pada Nabil dengan erat. "Lu kenapa, Kin?" tanya Nabil. Namun aku terus saja memeluk Nabil dan menangis. "Tadi banyak tangan di mana-mana, Bil. Gue serasa ditarik ke dalam tanah," ucapku dengan terisak. Tubuhku bergetar hebat. Nafas yang aku keluarkan tidak terkontrol. "Istighfar, Kin. Gak ada apa-apa." "Tapi tadi gue lihat dengan jelas, Bil. Gue gak bohong," ungkapku meyakinkan Nabil atas apa yang baru saja terjadi kepadaku. Namun Nabil terus saja mencoba untuk menenangkanku dengan menyuruhku istighfar dan berdoa. Di pohon besar kulihat Falah bersandar mengerang kesakitan sambil memegangi tangan kirinya. "Fal, tangan lu kenapa?" "Gua gak apa-apa, Kin," jawab Falah dengan menahan sakitnya. Itu jelas terlihat dari raut wajahnya. Aku mulai sedikit merasa tenang. Lalu aku merangkak dan mendekati ke arah Falah. Aku terkejut melihat luka yang Falah alami. Ada sebatang kayu yang menancap tepat di tangan kirinya. Sebentar, bukankah ini kayu yang aku tancapkan tadi pada tangan yang berbulu tadi? Mengapa kayu tersebut justru tertancap di tangan Falah? Aku terus saja berbicara pada diriku sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi? "Falah, coba ceritain apa yang sebenarnya terjadi. Jangan membuat gue seperti orang yang gak waras. Cepetan cerita, Fal." Aku berbicara dengan nada sedikit keras karena ini membuat aku benar-benar sangat kebingungan. "Gue gak kenapa-napa kok, Kin," jawab Falah lalu tersenyum. "Sewaktu lo lari, gue sama Falah kejar lo. Gue lihat kalau lo jatuh. Akhirnya Falah bantuin lo, tapi lo justru berontak dan terus berteriak, sampai akhirnya lo menancapkan kayu itu ke tangan Falah." Aku sangat tercengang mendengar cerita dari Nabil. Jadi tangan itu adalah tangan Falah. Bagaimana ini bisa terjadi? Nggak mungkin. Aku sungguh sangat menyesal dan berteriak dalam hati. Aku kembali mengeluarkan air mata dan meminta maaf kepada Falah karena kecerobohanku. Andai saja aku tidak lari meninggalkan mereka, pasti tak akan terjadi hal seperti ini. "Falah, maafin gue ya." "Udah, Kin, gue gak apa-apa kok." Setelah kejadian ini kami putuskan untuk beristirahat sebentar. Kami bertiga sudah kehabisan tenaga. Suara dan penampakan tersebut membuat aku dan kedua temanku hampir kehilangan akal sehat. Kubaringkan tubuhku menghadap langit yang tertutup oleh pepohonan di hutan ini. Aku mencium wangi bunga melati di sekitaran hutan ini. Kutengok Nabil dan Falah tengah tertidur, dan aku pun memejamkan mataku. Tiba-tiba aku dengar suara Falah berteriak dengan sangat keras. "Nabil, hentikan, Bil!" Sontak aku terkejut dan bangkit. Kulihat Nabil berada di atas tubuh Falah yang sedang berbaring. Kedua belah tangannya mencekik leher Falah dengan sangat kuat. Matanya merah dan melotot. Suaranya membuat nyaliku menjadi ciut kembali. "Mati kau, mati!" Jelas itu bukan suara Nabil. Lalu siapa yang berada di dalam tubuh sahabatku itu? Kemudian Nabil mengeram dan terus saja mencekik leher Falah. Aku berteriak histeris melihat kejadian ini. "Bil, sadar Bil, Nabil!" Suara Falah tertahan karena cekikan itu benar-benar sangat kuat. Tak jelas apa yang keluar dari mulut Nabil, namun hanya itu yang aku dengar. Kemudian aku berusaha menarik tangan Nabil, namun aku malah terpental dan terjatuh. Dengan perasaan takut bercampur dengan rasa khawatir, aku mengambil tindakan yang menurut aku bisa menghentikannya.
Satu hantaman keras tepat kuarahkan ke wajah Nabil. Nabil terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian deru nafas serta batuk yang keluar dari mulut Falah. Mukanya memerah karena cekikan tadi. Aku menghampiri Nabil dan memeriksa keadaannya. Namun alhamdulillah Nabil tidak apa-apa dan masih bernafas. Aku terus saja mengikuti laki-laki ini dari belakang. Nafasku tersengal dan kakiku terasa sangat nyeri di bagian lutut. "Bang, berhenti dulu bang." "Lu kenapa?" "Dengkul gue sakit bang." Jawabku kemudian duduk dan bersandar pada pohon. Luka di kakiku semakin parah dan darah terus saja keluar terus-menerus. Lu tunggu di sini sebentar ya. Gue mau cari obat dulu buat luka lu." Setelah berbicara seperti itu, pendaki ini pergi dan menghilang di telan kabut. Aku mengerang kesakitan. Luka ini sungguh sangat sakit. Aku hampir saja tak bisa menggerakkan kakiku lagi. Kurobek sisa bagian celana panjang dan kubalut pada lukaku. Aku tetap menunggu sambil bersandar pada pohon ini. "Aska, bangun!" Aku terkejut mendengar teriakan itu. Itu suara Kinar. Sepertinya aku sempat tertidur tadi. Entah sudah berapa lama aku tertidur, namun mengapa pendaki itu belum juga kembali? Apakah ia meninggalkanku? Atau ia sebenarnya bukanlah manusia? Tanpa berpikir panjang, aku putuskan untuk melanjutkan pendakian ini sendiri. Ku coba untuk bangkit dan mulai berjalan. Selangkah demi selangkah ku tapaki jalur yang terjal ini. Tak kuhiraukan rasa sakit di kakiku karena ada yang lebih menggangguku dari rasa sakit. Iya, rasa takut. Rasa takut ini mulai menghantuiku lagi. Dari balik kabut, aku melihat penampakan kuntilanak. Namun bukan hanya satu, tapi sangat banyak. Mereka ada di mana-mana. Bahkan ada yang menggelantung di atas pohon. Tidak hanya itu saja, mereka pun tertawa cekikikan, teriak, dan seperti orang yang tengah berbisik. Segera ku percepat langkahku dengan satu kaki yang terseret. Berkali-kali ku panjatkan doa-doa yang aku hafal dengan terus berjalan. Namun mereka justru malah semakin banyak dan sangat aktif bermunculan. Semakin ke atas aku berjalan, di depan sana aku melihat ada beberapa orang pendaki yang sedang bersandar di bawah pohon. Alhamdulillah akhirnya aku bisa bertemu pendaki lain di sini. Dan penampakan-penampakan tadi pun tiba-tiba saja menghilang. Aku berjalan semakin mendekat. Kuperhatikan ternyata mereka adalah sahabatku, Kinar, Nabil, dan Falah. "Heh, kalian!" Teriakku kegirangan karena aku telah menemukan mereka lagi. Mereka tersenyum melihatku dan berdiri menyambut kedatanganku. Dengan langkah yang tertatih, aku semakin mendekat ke arah mereka. Lalu ada yang menepuk bahuku dari belakang. Aku menengok dan ternyata itu adalah pendaki yang tadi bertemu dan menyuruhku untuk menunggu. "Lu mau kemana?" "Bang, itu ada kawan-kawan gua bang," jawabku dengan senyum gembira. "Sini bang, gua kenalin." Baru saja aku berpaling ketika temanku membuat aku terkejut. Mereka sudah berdiri tepat berada di depanku. Lalu, "Buka mata kamu lebar-lebar," ungkap Arya setengah berbisik. Kulihat mereka menatapku dengan senyum. Kemudian senyum itu berubah menjadi sinis kepadaku. Matanya perlahan melotot dengan urat yang berwarna merah di sekelilingnya. Mereka bertiga menjadi sangat menyeramkan. Dengan berdiam diri seperti patung dan terus saja melotot. Aku sangat tercengang ketika bola mata mereka keluar dengan sendirinya. Bola mata mereka jatuh ke tanah. Mereka tertawa terbahak-bahak, kemudian berlari berpencar. Seketika tubuhku menjadi kaku, lututku gemetar, tengkukku meremang serta degup jantungku yang tidak beraturan. "Lu harus bisa bedain mana orang mana setan, ngerti lu?" ucap Arya kemudian berjongkok. Lututnya seperti mengunyah sesuatu dan membuka ikatan pada kakiku. Ia mengambil sesuatu dari dalam mulutnya kemudian ditempelkan pada luka di kakiku. Sakit bang." Gitu aja sakit." Arya berbicara dengan tawa yang mengejek. Sebenarnya aku kesal dengan sikapnya yang menurutku angkuh. Namun di balik keangkuhannya, dia sangat baik dan paham betul dengan apa yang terjadi di hutan ini. Siapa sebenarnya orang ini? Kemudian ia kembali membalut lukaku. Kemudian berdiri dan mengambil sebatang rokok lalu membakarnya.
Sebenarnya apa yang udah kalian lakuin di gunung ini? Tanya Arya sambil menghisap rokok di tangan kanannya. Kawan gua bang, gak sengaja ninggalin pembalut di puncak, ucapku dengan penuh rasa malu. Udah gua duga, lo orang yang bikin gunung jadi kotor. Ya, gua minta maaf ya bang. Dasar bocah bego, minta maaf sama gua, jawabnya dengan nada sinis serta tawa kecil di akhir pembicaraan. Aku sangat malu kepadanya. Ini memang salahku dan ketiga temanku. Aku telah melanggar larangan untuk naik pada malam hari. Kinar membuang sampah tidak pada tempatnya. Falah dan Nabil bermesraan di hutan ini. Ini sungguh memalukan. Aku tak pantas jika disebut sebagai pendaki dan pencinta alam. Perasaan malu terus saja menghantuiku malam ini. Aku hanya menunduk sambil mengutuk kebodohanku sendiri. Sekarang apa yang mau lo lakuin? Tanya Arya membuyarkan lamunanku. Gue mau ambil sampah pembalut itu dan membawanya turun kembali bang, jawabku pada Arya. Mau jadi pahlawan lo? Itu kan bukan sampah lo, ucapnya dengan sinis. Bukannya begitu bang, gara-gara gua mereka jadi mendaki malam ini dan gua melanggar larangan itu. Oke, tapi apa lo sanggup? Maksudnya apa bang? Tanyaku kembali. Bocah, lo dengerin gue baik-baik ya. Kita akan berhadapan dengan penguasa gunung ini dan dia udah nungguin lo di atas puncak. Penguasa? Maksudnya apa bang? Tanyaku kembali dengan tatapan bingung dan takut. Dasar bocah. Udah jalan, jangan jauh-jauh dari gua. Perkataan Arya membuat jantungku kembali berdebar. Aku kembali teringat sosok laki-laki tua yang aku temui di puncak gunung. Apakah laki-laki tua ini yang dimaksud sama Arya? Aku berbicara dalam hati sambil membayangkan sosok laki-laki tua itu. Tubuhku menjadi lemah dan kedua kakiku kembali gemetar. Tak kala aku teringat gelak tawanya yang sangat menyeramkan sewaktu aku berada di puncak gunung malam tadi. Masih teringat jelas dalam pikiranku tentang sosok laki-laki tua tersebut. Aku semakin takut dalam perjalanan menuju puncak. Namun ini harus aku lakukan karena aku ingin masalah ini cepat berakhir. Aku berjalan mengikuti Arya dari belakang dan bentar saja suara-suara itu muncul lagi. Kemudian aku mempercepat langkahku dan tiba-tiba aku menabrak tubuh Arya yang tiba-tiba saja dia mematung. Shh! Suara Arya setengah berbisik sambil menempelkan jari telunjuknya di mulutnya. Seketika suasana berubah. Wangi bunga kantil sangat menyengat dan sungguh aneh. Bunga tersebut jatuh berguguran dari atas pepohonan. Padahal sangat jelas di sini hanya ada pohon-pohon tua dan besar. Dari kejauhan aku mendengar suara langkah kaki kuda. Bagaimana mungkin ada kuda di ketinggian seperti ini? Itu yang aku pikirkan dalam hati. Suara langkah itu semakin jelas terdengar. Dari kejauhan kulihat ada sepasang kuda putih keluar dari dalam kabut tebal. Hah? Apa itu kereta kencana? Mataku terbelalak melihat penampakan itu. Aku seperti berada di negeri dongeng. Kereta kencana itu berjalan melewati kami berdua. Menunduk, bisik Arya kepadaku. Kami berdua bersembunyi dari balik semak-semak. Apa yang aku lihat ini membuat seluruh tubuhku merinding. Bagaimana mungkin ada kereta kencana di ketinggian seperti ini? Kereta tersebut berhenti di sebuah pohon tua yang sangat besar. Pohon ini sangat besar di antara pohon-pohon yang lain. Batangnya yang besar dan menjulang tinggi sampai tertutup kabut. Aku melihat ada sosok wanita yang keluar dari dalam kereta kencana tersebut. Ia berjalan melayang dan berdiri berbalik membelakangi pohon tua itu. Seketika itu semua penampakan mulai bermunculan. Dari sosok pocong, kuntilanak, genderuwo, dan yang lain. Dari yang wujudnya biasa saja sampai yang hancur, mereka semua berkumpul di sana. Ma'anta akasudu watsyahadu. Wanita ini berbicara dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Setelah itu mereka semua seperti mengerang dan membuat jantungku berdebar kencang. Penampakan ini semakin banyak bermunculan, sampai aku tersadar bahwa mereka berdiri mengelilingi kami berdua. Spontan ini membuat aku terkejut dan berlari meninggalkan Arya. Kulihat Arya mengejarku dari belakang. Suara tawa dan penampakan ini terus saja menghantuiku. Aku berlari tak tentu arah. Langkah kakiku akhirnya terhenti. Aku sangat terkejut dengan apa yang aku lihat saat ini. Aku tengah berada di puncak gunung ini. Bagaimana mungkin aku bisa sampai ke tempat ini?
apakah ini hanya halusinasiku saja? Namun apa yang aku lihat ini sungguh nyata. Jangan heran, ini bukan dunia lu, ucap Arya kepadaku. Maksudnya gimana bang? Udah jangan banyak tanya, di mana temen lu buang itu sampah? Aku kemudian berjalan dan mencari keberadaan pembalut tersebut. Di antara kabut tebal, aku melihat sosok laki-laki tua itu tengah berdiri tegap menghadap jurang. Kulihat pembalut itu berada di tanah dengan darah yang masih menempel di sana. Sontak aku menghentikan langkahku dan berjalan mundur. Lu ngapain? Cepet ambil pembalut itu, ucap Arya. Gue takut bang, jawabku gemetar. Lu mau cepet pulang gak? Cepet ambil. Dengan nyali yang tersisa, aku melangkah perlahan dan menahan nafas. Sampailah aku di tempat pembalut itu berada. Aku mengambilnya perlahan, dan tiba-tiba saja... Akhirnya kamu datang. Suara laki-laki tua itu mengejutkanku. Ia menatap ke arahku dengan tatapan yang amat menyeramkan. Matanya melotot, wajahnya yang keriput mengeluarkan darah. Lidahnya menjulur dengan kedua taring di sisi kanan dan kirinya. Namun yang membuat aku jijik adalah belatung yang keluar dari dalam mulutnya hingga jatuh ke tanah. Perlahan aku merangkak menjauh dan berada tepat di samping Arya yang sedang berdiri menatap laki-laki tua itu. Lepaskan anak ini, dia tidak bersalah, ucap Arya. Kau jangan ikut campur. Laki-laki tua itu semakin terlihat marah dan secara perlahan ia terbang melayang. Angin mendadak menjadi kencang. Nafasku menjadi sangat sesak karena debu yang masuk ke dalam pernafasanku. Seketika laki-laki tua itu menyerangku namun dihalau oleh Arya. Kulihat tubuh Arya bersinar terang dan menahan tubuh laki-laki tua itu. Entah apa yang terjadi kepada mereka berdua. Angin yang amat kencang membuat pandanganku menjadi terganggu. Sinar yang keluar dari tubuh Arya membuat aku semakin tak bisa melihat dengan jelas apa yang mereka lakukan. Dia harus mati. Suara itu menggema ke seliling puncak ini. Aska, larilah, cepat lari, teriak Arya. Tapi bang, udah, gua bilang lari. Aku berbalik arah dan berlari menjauh mereka berdua. Malam yang gelap menjadi sangat terang karena sinar yang keluar dari tubuh Arya malam itu. Pandanganku menjadi sangat silau dan setelah itu aku tak bisa melihat apa-apa lagi. Aska, bangun, lu gak apa-apa kan? Kubuka mataku dan ternyata Arya tengah berada di depanku. Bang, sekarang kita ada di mana? Kita selamat, jawabnya dengan senyum yang baru pertama kali kulihat dari seorang Arya. Aku mencoba untuk bangkit namun Arya menyuruhku untuk tetap berbaring. Aku mengambil lumut yang menempel pada batang pohon dan memberikannya untuk Falah dan Nabil. Karena lumut banyak mengandung air, jadi bisa untuk kami minum. Aduh, kenapa sakit banget kepala gua? Lu udah sadar, Bil? Emangnya gua kenapa, Kin? Kepala gua kenapa sakit begini? Aku hanya diam tidak menjawab. Kin, ayo kita gerak. Kita harus cepat-cepat cari Aska, ungkap Falah. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan turun ke dasar jurang untuk mencari keberadaan Aska. Aku berjalan di paling depan, Falah berjalan sambil memapah Nabil yang masih sedikit pusing karena menghantamku tadi. Terus saja kami berjalan dengan perlahan, melewati pohon-pohon yang besar dan tiba-tiba saja... Woi, mau pada kemana lu? Suara itu berasal dari pohon tua yang ada di samping kami bertiga. Kulihat ada seorang pendaki yang bersandar sambil menghisap rokok di tangannya. Permisi bang, kami sedang mencari kawan kami yang jatuh ke jurang, ucapku pada pendaki itu. Jatuh ke jurang? Iya bang, kawan gua jatuh ke jurang ini, timpal Falah pada pendaki itu. Pendaki ini hanya diam, kemudian bangkit berdiri dan mengangkat tas ranselnya yang berlambang LP. Ayo, gua bantu cari kawan lu pada, ucapnya sambil kembali menghisap rokoknya. Aku sangat senang bertemu pendaki ini. Mungkin saja kami bisa bertemu Aska dengan bantuannya. Terima kasih ya bang, namaku Kinar. Ini Falah dan itu Nabil. Panggil aja gua Arya.
Kami bertiga mengikuti pendaki ini dari belakang. Aku tafsir pendaki ini berumur sekitar 40 tahun. Namun badannya sangatlah bugar dan langkahnya pun masih sangat lincah untuk umur yang terbilang sudah tidak muda lagi. Dengan gayanya yang cuek dan terus saja menghisap rokok di sepanjang pendakian menuju dasar jurang ini. "Kalian kenapa mendaki malam-malam? Emangnya nggak ada yang bilang di pos penjagaan kalau dilarang mendaki malam hari?" tanya Arya pada kami. "Sebenarnya kami melanggar, Bang. Kami diam-diam muncak tanpa sepengetahuan dari pos penjagaan," jawabku dengan sedikit takut. "Pendaki nakal, persis waktu gua muda dulu, tapi gua gak ceroboh kayak kalian berempat. Maafin kami ya, Bang." "Lah, kenapa minta maaf sama gua? Gua aja nyesel udah melanggar itu sampai sekarang." "Abang sendiri kenapa mendaki malam-malam begini?" tanya Falah dari belakang. "Gue, ada yang tertinggal di gunung ini," jawabnya dengan singkat. "Tertinggal? Apa yang dimaksud pendaki ini?" Aku berbicara dalam hati. Aku jadi teringat telah meninggalkan pembalut di atas puncak itu. Tiba-tiba saja hujan turun kembali dengan sangat derasnya. Langit bergemuruh dan kilatan petir bercahaya dari atas langit. Angin bertiup sangat kencang. Dahan dan batang pohon saling bergesekan, membuat tempat ini menjadi sangat menyeramkan. Tidak hanya itu, kabut tebal kini kembali menutupi seisi hutan ini. Suara petir tepat berada di atas kepala kami. Sontak membuat Nabil berteriak sambil menutup telinganya menggunakan kedua belah tangannya dengan tetap dipapah oleh Falah. Angin ini sangat kencang sehingga kami tidak bisa mengontrol tubuh kami sendiri. Aku, Falah, dan Nabil sampai merunduk karena kami takut terbawa angin. "Bil, telinga lu kenapa?" tanyaku pada Nabil. Aku melihat ada darah yang keluar dari sela-sela jari yang menutupi telinganya. Nabil kembali histeris melihat darah yang keluar dari telinganya. Dengan segera, Falah memberikan pertolongan kepada Nabil dengan memberikan sapu tangan dan membersihkan luka yang dialami oleh Nabil. Kulihat darah itu pun berhenti dari telinga Nabil. "Lu tenang ya, Bil, udah gak ada darah lagi." "Terima kasih ya, Fal," ucap Nabil sambil terus menunduk. Aku terus memapah Nabil sambil berjongkok. "Falah, gue takut." "Tenang, Bil, kita pasti akan baik-baik aja," jawabku menenangkan Nabil. Namun dalam hati kecilku, aku sangat takut melihat darah yang keluar dari telinganya. Seketika hujan dan angin berhenti secara mendadak. Aku sangat panik dengan semua ini. Tapi alhamdulillah semua kembali normal. "Udah istirahatnya, ayo jalan lagi," ucap Arya kemudian berjalan kembali. Aku kembali memapah Nabil dan berjalan di belakang Kinar. Orang ini terlihat biasa saja dengan semua kejadian ini. Entah sudah berapa lama kami berjalan, akhirnya kami sampai di dasar jurang. Aku melihat di sekeliling hutan ini dan di sini terasa sangat lembab dan hawa mistis sangat terasa kental. Kemari!" teriak Arya di ujung sana. "Aska! Aska!" Kudengar seseorang memanggil-manggil namaku. Aku mencoba untuk membuka mata dan aku sangat terkejut. Kinar tepat berada di depanku yang sedang berbaring. "Kinar, ini lu Kinar kan?" "Iya, ini gue Kinar, Kak," jawab Kinar dengan senyum dan air mata yang menetes di pipinya. "Aska, lu gak apa-apa kan?" tanya Kinar. "Gue baik-baik aja kok." "Syukur deh kalau lu selamat, Kak," timpal Falah. "Bil, lu kenapa?" tanyaku pada Nabil. "Gue gak apa-apa, Kak, cuma agak sedikit sakit aja kepala gue," jawab Nabil. Tapi sebentar, di mana keberadaan Bang Arya? Aku hanya bertanya dalam hati. "Lo bertiga lihat orang gak tadi di sini?" tanyaku kepada teman-temanku. "Orang? Siapa yang lo maksud, Kak?" tanya Nabil. "Tadi gue ketemu seorang pendaki, namanya Arya." "Hah? Arya?" Mereka bertiga menjawab seperti orang yang terkejut. "Iya, namanya Arya, dan dia udah ngebantu gue ngambil sampah pembalut yang dibuang Kinar," ucapku dengan menunjukkan sampah pembalut tersebut. Kinar menatapku dengan kebingungan. "Pembalut? Maksud lo apa sih, Kak?" tanya Kinar dengan mimik wajah penuh tanya. Aku pun menjelaskan kejadian yang telah aku alami hingga berhasil keluar dari teror penunggu gunung ini.
Tapi gue juga ketemu sama pendaki yang bernama Arya, ucap Kinar kemudian berdiri seperti mencari sesuatu. Lu cari apa, Kin? Tanyaku. Bang Arya kemana? Bukannya tadi dia sama kita? Tanya Kinar. Ketiga kawanku seperti orang bingung. Aku tak tahu apa yang mereka katakan. Arya, apakah ia orang yang sama? Tapi bagaimana mungkin? Lalu di mana ia sekarang? Ini sungguh tidak masuk akal. Aku pun tak tahu di mana Arya berada saat ini. Terakhir ia menyuruhku untuk tetap tidur, tapi mengapa ia tidak ada di sini? Bang Arya, teriakku mencari keberadaannya, karena aku belum sempat berterima kasih kepadanya karena telah menolongku. Lalu kita gimana sekarang? Tanya Kinar. Kita harus keluar malam ini juga dari hutan ini, jawabku pada Kinar. Akhirnya kami berempat pun berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan menuju kaki gunung. Falah berjalan paling depan, disusul oleh Nabil, Kinar, dan aku di paling belakang. Kami berempat berjalan sedikit cepat karena trek yang kami lalui tidak terlalu curam. Tapi tetap berhati-hati karena kabut masih sangat tebal malam ini. Sampai akhirnya langkah kaki kami pun terhenti karena kami semua kelelahan. Kita istirahat dulu sejenak ya di sini, pinta Falah. Aku kemudian bersandar di pinggir trek bersama dengan Kinar dan Nabil, sedangkan Falah bersandar pada pohon besar yang ada tepat di depanku. Aku sangat kelelahan malam ini, dan tak lama mataku pun terpejam. Namun tiba-tiba tolong, sakit. Aku melihat Falah menggelepar dan berguling di tanah. Sontak ini membuat aku, Kinar, dan Nabil terkejut. Apa yang terjadi dengan Falah? Sakit. Falah terus saja menggelepar dan berguling di tanah. Falah, lu kenapa? Teriakku kebingungan dengan apa yang terjadi dengan Falah. Aduh, sakit. Tolong dong, tolong. Falah berguling seperti orang yang terbakar. Kulihat Falah membuka ikat pinggangnya dan menurunkan celana panjangnya. Falah menepak-nepak celananya pada bagian kemaluannya. Entah apa yang terjadi kepadanya. Aku sangat panik dan tak tahu harus berbuat apa, karena Falah terus saja berguling kesakitan. Aku berjalan ke arah pohon besar, sedangkan Aska, Kinar, dan Nabil beristirahat di pinggir trek. Kemudian kusandarkan tubuhku pada pohon besar ini, dan aku mencoba menjamkan mataku karena aku sangat kelelahan. Namun baru saja aku memejamkan mataku, tiba-tiba aku merasa perih pada kemaluanku. Aduh, kenapa perih sekali? Gumamku dalam hati. Makin lama rasanya justru makin seperti terbakar. Ku gerakan tubuh ini namun malah semakin sakit. Aku ini kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa sangat sakit sekali rasanya? Aku benar-benar tidak kuat dengan apa yang aku rasakan pada kemaluanku ini. Tolong, sakit, sakit. Seketika aku menggelepar dan berguling di tanah. Rasanya benar-benar seperti terbakar. Aku berusaha membuka ikat pinggangku dan menurunkan celana panjangku. Kini aku hanya memakai celana pendek. Sepertinya ada sesuatu di dalam celanaku. Tanpa pikir panjang, aku pun membuka celana pendekku dan celana dalamku. Tolong, tolong. Aku sangat terkejut melihat ini. Kemaluanku dikerumuni oleh semut yang berwarna merah kehitam-hitaman. Ini membuat seluruh tubuhku merinding. Semut ini bukan hanya satu dan dua, tapi sangat banyak dan menggigit kemaluanku hingga seperti terbakar. Aska, tolong aku, Kak. Aku berteriak meminta pertolongan. Terus saja aku berteriak karena ini sungguh sangat sakit. Kepala semut ini berukuran sebesar korek kayu. Aku terus saja berusaha melepaskan gigitan mereka. Namun usahaku sia-sia. Mereka terus saja menggigit. Aku sampai mengeluarkan air mata karena menahan rasa sakit yang amat luar biasa perihnya. Aku mendekat ke arah Falah dan melihat semut merah kehitam-hitaman menggigit kemaluannya.
Aska, tolong lepasin mereka, pinta Falah kepadaku. Sontak tubuhku merinding melihat semut sebanyak itu. Aku membantu Falah mengusir semut-semut yang menempel pada kemaluannya. Aku mencabut semut-semut ini satu persatu, diimbangi dengan teriakan Falah yang menahan rasa sakit. Kinar dan Nabil hanya diam dengan mimik muka yang sangat panik. Mereka berdua saling berpelukan. Aduh, Aska, cepet Kak, singkirkan semut-semut ini. Gue udah gak tahan lagi Kak, sakit. Dengan cepat dan terus berhati-hati, aku mencabut semut-semut itu. Akhirnya semut ini pun berhasil aku singkirkan. Kepala semut ini menempel pada kemaluan Falah, seperti menjepit. Kutarik mereka satu persatu dan aku tahu ini sangat menyakitkan Falah. Namun ini harus aku lakukan. Kini semua semut telah pergi. Aku melihat kemaluan Falah menjadi bengkak dan berwarna merah serta mengeluarkan cairan. Aduh, perih banget Kak, perih, ucap Falah kepadaku. Kemaluan Falah kini habis seperti terbakar dan memerah. Aku putuskan untuk beristirahat sekali lagi karena luka yang diderita Falah. Aku menyuruh Kinar dan Nabil untuk tidur sejenak. Mereka segera membaringkan tubuhnya di bebatuan. Bagaimana Val? Tanyaku. Sakit banget Kak, gue kayak kebakar. Lo gak lihat ada semut di sana apa Val? Gue gak tahu Kak, tadi gak ada apa-apa. Ya udah kalau gitu, lo istirahat aja dulu, biar gue yang berjaga. Pembicaraan kami pun berakhir. Falah memakai kembali celana panjangnya dan membaringkan tubuhnya di sampingku. Aku terdiam di tempat ini dan melihat sekitar hutan yang tertutup oleh kabut. Mengapa malam ini sangatlah panjang? Apakah pagi enggan berganti? Aku sangat rindu sang mentari. Aku rindu suasana rumah. Aku rindu senyum kedua orang tuaku. Ya Allah, aku rindu mereka. Izinkanlah aku dan ketiga temanku keluar dari hutan ini dan berkumpul kembali dengan keluarga kami. Amin. Aska, Aska. Kulihat Kinar berada di depanku. Aku segera bangun dan melihat keadaan Falah dan Nabil. Ternyata mereka bertiga sudah berdiri dan sepertinya siap untuk melanjutkan kembali perjalanan ini. Aska, ayo kita berangkat. Loh, kalian sudah baikan? Tanyaku pada Falah dan Nabil. Gue udah gak apa-apa, ayo jalan, ucap mereka berdua. Akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Falah memimpin paling depan, kemudian Nabil, lalu Kinar dan aku berada di paling belakang. Kami mengikuti jalan setapak menurun dan berbatu. Terus saja kami berjalan perlahan. Dan terlihat di depan sana jalanan bercabang. Kemudian Falah berhenti. Aska, kemana ini? Tanya Falah kepadaku. Lu inget gak tadi kita lewat jalur mana? Tanyaku kembali pada Falah. Kalau seingat gue, tadi kan kita naik belok kanan. Berarti sekarang kita ambil kiri. Dengan tidak ada perdebatan, kami berempat memutuskan mengambil jalur kiri menurun. Karena setahu kami jalur kanan itu menuju jurang. Lanjut terus kami mengikuti jalan setapak menurun. Jauh sudah kami masuk ke dalam hutan. Namun belum ada tanda-tanda akan sampai di kaki gunung ini. Sekitar 1,5 jam kami berjalan, Nabil meminta waktu untuk istirahat. Aku juga sangat kelelahan dan kami putuskan untuk beristirahat sejenak. Di depan kulihat ada pohon tua yang sangat besar. Namun sepertinya aku tidak asing dengan pohon tua tersebut. Val, lu inget gak pohon ini? Tanyaku pada Falah. Falah kemudian memperhatikan pohon tersebut. Kemudian berdiri dan berkata, ini kan pohon yang tadi gue digigit semut. Kok kita balik lagi ke sini sih? Kalian ngomong apa sih? Tanya Kinar. Ini loh Kin, pohon ini kan udah kita lewatin. Jawabku pada Kinar. Iya, tadi kan kita udah lewat sini, ucap Kinar. Sebentar, bukannya itu batu yang tadi gue tidur sama Kinar? Timpal Nabil. Seketika jantungku berdebar. Kami berempat berdiri dan memutuskan untuk berjalan kembali. Akhirnya kami berjalan mengikuti jalan setapak menurun. Semakin jauh dan semakin dalam, ku dengar suara burung seperti suara burung gagak menghantui selama perjalanan kami turun ke bawah. Dan tiba-tiba, kami berempat kembali lagi ke tempat pohon tua itu. Sepertinya kami hanya berputar-putar dan kembali ke tempat ini. Aska, bagaimana ini? Kenapa kita bisa sampai ke tempat ini lagi?
Tanya Kinar yang mulai panik dengan apa yang terjadi. Aku hanya diam dan melihat sekitaran hutan. Ini benar-benar hutan yang sama dan kami hanya memutar saja. Aku berpikir sejenak dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini aku berjalan paling depan disusul Kinar, lalu Nabil dan Falah berada di paling belakang. Kususuri kembali jalan setapak dan aku kembali bertemu jalur bercabang. Sudah 2 kali kami ambil jalur kiri, tapi kembali lagi ke pohon tua itu. Tapi jalur kanan itu jelas ke jurang. Bagaimana ini? Aku berbicara dalam hati. Aku melihat di jalur kanan ada seseorang yang sedang berdiri. Terlihat samar-samar dari kejauhan, namun aku tak asing dengan orang itu. Aku berjalan mendekat ke arah jurang itu. Ya, ini adalah Arya. Aku tahu dari tas ranselnya yang berlambangkan LP yang menyala di saat gelap. Aku mempercepat langkahku, namun tiba-tiba aku dibuat terkejut. Secara mendadak Arya melompat ke dalam jurang. Aku berlari mengejarnya dan sampai di tepi jurang. Namun usahaku sia-sia. Arya telah hilang di dalam kabut. Aku melihat ke arah jurang dengan disusul Kinar, Nabil, dan Falah. "Lu lihat apakah?" tanya Falah. Aku hanya terdiam dan terus melihat ke arah jurang. Bang Arya!" teriakku menggema di dalam jurang. Tanpa terasa air mataku keluar dengan sendirinya. "Kenapa Arya melompat ke dalam jurang ini?" "Sebenarnya lu lihat apa sih, Kah?" tanya Kinar. "Gue lihat Bang Arya, tadi dia ada di sini," jelasku pada Kinar. "Apa lo gak salah lihat, Kah?" timpal Falah. "Gue yakin banget, tadi dia jalan ke arah sini, tapi gue gak yakin kalau dia sampai melompat ke dalam jurang itu." Aku menjelaskan tentang apa yang aku lihat. "Apa ini pertanda kalau kita harus melewati jurang ini, Kah?" ucap Nabil. Kami berempat terdiam dan terus melihat ke arah jurang tersebut. Kulihat ada jalan setapak di bibir jurang. "Apa kita coba jalur ini? Mungkin aja ini memang jalur yang sebenarnya," ucapku pada mereka. Dan akhirnya kami memutuskan untuk melewati jalur tersebut. Aku berjalan di paling depan disusul Kinar, Nabil, dan Falah. Jalur ini terus saja menurun. Kami tetap berhati-hati melangkah dan tetap mengikuti jalur tersebut. Makin ke bawah, jalur yang kami lalui semakin curam, dan kami harus berjalan miring dengan berpegangan pada batu serta akar yang tumbuh di bebatuan. Di bawah sini kabut sangatlah pekat dan kami makin kesulitan untuk bergerak. Terus saja kami bergerak turun secara perlahan. Di depan sana kami melihat ada sebuah goa yang amat sangat besar. Sesampainya di mulut goa tersebut, bulu kudukku berdiri. Ini menandakan ada interaksi dengan makhluk lain di tempat ini. Ternyata ini juga dirasakan oleh ketiga temanku. "Kita istirahat di sini dulu ya, gue mau ambil air di dalam," pinta Falah pada kami. "Gue ikut, Fal," timpal Nabil. Mereka berdua berjalan ke dalam gua, sedangkan aku dan Kinar menunggu di mulut gua. Aku dan Kinar duduk sambil menatap kabut yang tebal. Kemudian tak berselang lama, Falah dan Nabil kembali dari dalam gua. "Mana airnya, Fal?" tanya Kinar. Mereka berdua menggelengkan kepala, bertanda kalau tidak ada air di dalam sana. Kemudian Falah mengangkat tangannya mengisyaratkan agar kami melanjutkan perjalanan. Saat ini Falah berjalan paling depan disusul dengan Nabil serta Kinar dan aku paling belakang. Jalur yang tadi curam sekarang agak sedikit melebar dan tetap terus turun ke arah bawah. Falah dan Nabil berjalan sangat cepat. Mereka sedikit berlari dan melompat. Pelan-pelan dong!" teriak Kinar pada Nabil dan Falah. Mereka berdua berhenti dan menengok sambil melempar senyum ke arah kami. Kemudian berlari kecil kembali. "Kenapa mereka berdua sangat semangat banget sih?" gumamku dalam hati. Aku dan Kinar terus saja mengikuti mereka dari belakang. Namun tiba-tiba, Aska, tunggu!" Suara itu berasal dari belakang. Aku berbalik. Ternyata itu adalah Falah dan Nabil dengan membawa daun di tangan mereka. "Lah, kenapa mereka ada dua? Lalu siapa yang aku ikuti ini?" Aku sangat kebingungan dan kembali melihat ke arah depan. Di depan sana mereka berdua berhenti lalu tiba-tiba saja berlari sambil tertawa. Aku melihat mereka terus berlari dan tertawa. Tapi semakin lama mereka berubah menjadi sosok anak kecil berkepala botak dan berbadan hitam. Kemudian hilang di dalam kabut. Aku dan Kinar sangat terkejut melihat kejadian ini. Kami mematung tanpa bergerak sedikit pun. Setelah aku perhatikan lagi, di depan sana adalah jurang yang sangat dalam.
Justru aku baru melihat ada jalur di sebelah kiri menuju ke bawah. Lu kenapa tinggalin gua sih? Sahut Falah sambil menepuk pundakku dari belakang. Itu Fal, jawabku dengan gugup. Ngomong apa sih lu? Nih, minum dulu. Falah kemudian memberikan daun yang berisikan air. Aku dan Kinar meminum air tersebut secara bergantian. Dan setelah itu aku meminta untuk istirahat sejenak. Lu berdua mau kemana sih? Tanya Nabil pada Kinar. Kinar hanya menghela nafas. Sebenarnya tadi gue sama Aska ngikutin kalian sampai di sini, Bil. Jawab Kinar dengan ragu-ragu. Maksudnya apa sih? Jadi gini, gue ngeliat itu kalian berdua keluar dari dalam goa. Terus gue berdua ngikutin kalian. Gue pikir memang itu lu berdua. Gak taunya kalian malah berubah jadi sosok anak kecil dan hilang di bawah sana. Udah makin gak beres ini. Ayo kita lanjut lagi. Pinta Falah dan segera berdiri kembali. Lu jalan di depan ya, Fal. Pintaku pada Falah. Falah pun mengangguk dan kami kembali melanjutkan perjalanan untuk turun. Kami berempat terus berjalan menuruni gunung ini. Sampailah kami di sebuah tanah sedikit agak lapang. Kulihat ada bekas pendaki yang mendirikan tenda di sini. Namun malam ini tak satupun tenda yang berdiri di sini. Kita istirahat dulu di sini ya. Kaki gue sakit banget. Pinta Kinar. Ya udah kalau gitu, kaki gue juga udah sakit banget ini. Jalan terus dari tadi. Nabil menimpali perkataan Kinar. Akhirnya kami putuskan untuk beristirahat di tempat ini. Aku baringkan tubuhku dan aku mencoba memejamkan mataku. Tubuhku benar-benar sangat lelah. Baru saja akan tertidur pulas, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Ditambah angin yang berhembus dengan kencang. Kami berempat kaget dan segera berlindung di bawah pohon. Dari kejauhan kulihat ada yang bergerak dari mulut jurang. Val, itu apa ya? Kenapa kah? Itu di ujung sana, masa lu gak lihat? Aku mempertegas kembali tentang apa yang aku lihat. Aku terus saja memandang ke arah jurang dan ternyata ada tangan yang berasal dari jurang yang menarik akar yang ada di sana. Ada orang kah? Ayo kita bantu. Seru Falah kemudian berlari ke tepi jurang. Aku kemudian menyusul Falah berlari dan aku sangat terkejut. Ternyata yang di tepi jurang itu adalah Arya. Aku dan Falah segera membantu Arya untuk naik. Bang, ayo bang, sedikit lagi. Teriakku sambil mengulurkan tanganku. Akhirnya aku berhasil menggapai tangan Arya dan menariknya ke atas. Mengapa ia sungguh berat? Gumamku dalam hati. Aku perhatikan lagi, ternyata ada sesuatu di bawah sana. Ternyata ada yang menarik kaki Arya. Aku melihat ada tangan yang menarik kaki Arya dari bawah jurang. Tangan-tangan itu penuh lumpur dan mengeluarkan banyak darah. Aku dan Falah tercengang melihat kejadian ini. Falah terlihat ketakutan dan mundur secara perlahan. Falah, lu mau kemana? Cepat kesini dan bantuin gue. Teriakku pada Falah. Namun Falah seperti orang yang terkejut dan tersadar, lalu kembali mendekat ke arahku dengan merangkak. Ayo bang, sedikit lagi. Jangan lu lepasin tangan gue. Pintaku pada Arya. Arya berusaha untuk naik ke atas dengan bantuan tanganku. Namun tangan-tangan itu semakin kuat menarik tubuh Arya. Tubuh Arya terus ditarik ke bawah. Falah semakin mendekat dengan terus merangkak. Kulihat tubuhnya gemetar. Entah apa yang ia lihat di jurang ini. Falah, cepat kesini. Gue udah gak kuat lagi. Tanganku mulai melemah dan sangat sakit di pergelangan tanganku. Ayo bang, jangan nyerah. Sedikit lagi bang. Aku terus berteriak memohon kepada Arya untuk tetap berusaha. Namun tangan-tangan itu semakin banyak dan terus saja menarik Arya semakin ke bawah. Arya menatap ke arah mataku lalu berkata, Aska, terima kasih. Lu ngomong apa bang? Sedikit lagi. Ayo bang, jangan nyerah. Aku menatap ke dalam matanya. Seketika aku teringat kejadian malam itu di puncak gunung ini. Berkat ialah aku bisa selamat. Perlahan Arya melepaskan pegangan pada pergelangan tanganku. Dan kemudian tangan-tangan itu menariknya kembali ke dalam jurang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Air mataku mengalir dari kedua belah mataku. Melihat Arya ditarik oleh tangan-tangan tersebut semakin menjauh. Aku terus menatap mata Arya dari atas jurang ini. Kemudian Arya kembali tersenyum ke arahku. Melihat ini aku mencoba menuruni jurang tersebut. Tapi Kinar, Nabil dan Falah menahanku. Enggak, lepasin gua. Teriakku semakin keras dengan air mata yang terus mengalir. Bang Arya.
Arya terus saja ditarik ke bawah oleh tangan-tangan tersebut. Suara geraman dan teriakan minta tolong pun terdengar dari dasar jurang. Aku masih berusaha melepaskan pegangan dari ketiga temanku. Terus saja aku meronta-ronta dengan berlinang air mata. "Bang Arya, bang, naik ke sini lagi bang, lu pasti bisa," teriakku kepadanya. Kulihat ke dalam matanya, ia sangat membutuhkan pertolongan. Namun jarak kami kini semakin jauh. Tangan yang penuh dengan lumpur dan mengeluarkan darah tersebut terus menarik Arya semakin ke bawah. Aku merangkak dan terus meronta-ronta. Karena terus ditahan oleh Falah, aku kemudian memukul wajah Falah. "Aska, sadar, dia udah gak bisa kita tolong lagi," ucap Falah kepadaku. "Apa kalian gak bisa lihat? Bang Arya membutuhkan kita. Kalian lihat," jawabku dengan nada sedikit keras. Aku terus meronta. Kinar dan Nabil terpental dan kembali memelukku dengan lebih erat lagi. Falah kemudian mengunci tubuhku dengan teknik silat yang ia pelajari dari sekolahnya dulu. Lalu ia kemudian berkata, "Aska, dengerin gua. Bang Arya mau kita tetap lanjut perjalanan ini. Lu lihat Kinar, lu lihat Nabil. Mereka butuh kita kah? Sadar kah?" Suara Falah di telingaku. Dengan tetap meronta, aku melihat Kinar dan Nabil memelukku erat dengan air mata yang membasahi pipi mereka. "Aska, berhenti!" Suara tangis Kinar dan Nabil membuat hatiku semakin hancur melihat situasi ini. Aku hanya ingin menolong Arya sebisaku, namun mereka juga butuh aku untuk tetap bertahan di hutan ini. Tubuhku mulai melemah dan bersandar pasrah di pelukan ketiga temanku. Mataku terus menatap ke arah jurang dan melihat Arya perlahan hilang ditelan kabut tebal di dasar jurang itu. Ketika sahabatku mulai melepaskan pegangannya secara perlahan, kami berempat terkapar di tepi jurang dengan merelakan Arya menghilang di dalam jurang ini. Mataku terpejam, namun air mata ini terus saja mengalir dari sebelah mataku. "Maafin gua bang, gua gak bisa nolong lu. Maaf ya bang," aku berbicara dalam hati. "Aska, lu baik-baik aja kan?" Suara Kinar sambil mengusap air mataku. Aku membuka kedua belah mataku dan melihat Kinar, Nabil, dan Falah. Mereka bertiga menatapku. "Kalau lu udah siap, kita pulang kah?" ucap Falah yang berada tepat di sampingku. Aku menghela nafas kemudian mengusap air mata ini dan berdiri. "Ayo kita pulang." Kami bertiga saling membantu untuk bangun. Kemudian kami berempat saling menatap dan bergandengan tangan. "Ya Allah, kami memang salah. Maafkan semua kesalahan yang telah kami perbuat di gunung ini. Kami hanya ingin pulang dan berkumpul bersama keluarga kami di rumah. Ya Allah, berikan kami kesempatan sekali lagi dan izinkanlah kami keluar dari hutan ini," ucap kami berdoa bersama. "Ayo semangat, kita pasti bisa keluar dari hutan ini," ucapku memberikan semangat kepada ketiga temanku. Kami kemudian melanjutkan kembali perjalanan menuju kaki gunung. Falah memimpin perjalanan ini kembali, disusul oleh Nabil, Kinar, kemudian aku berada di paling belakang. Perjalanan kali ini terasa sangatlah berbeda. Kami sangat bersemangat meskipun hujan terus saja mengguyur sepanjang perjalanan ini. Sekitar 1 jam kami berjalan, aku melihat ada beberapa orang dengan menggunakan senter dari arah bawah jalur ini. "Falah, lihat itu!" teriakku dari arah belakang. "Hei, kami di sini!" Suara Falah menggema bersamaan dengan derasnya hujan. Kami berlari dengan gembira. Akhirnya kami bisa bertemu pendaki lain di hutan ini. Kami terus saja berlari dan bertatap muka dengan pendaki tersebut. Dan ternyata mereka adalah tim SAR serta beberapa warga setempat. "Kinar!" Suara teriakan dari salah seorang mereka. Kulihat laki-laki setengah baya berlari menghampiri Kinar dan memeluknya erat dengan air mata di kedua belah pipinya. "Ayah, maafin Kinar." Suara tangis bercampur haru menghiasi akhir pendakianku ini. Setelah semalaman kami diteror, akhirnya kami bisa selamat dan keluar dari hutan ini. "Kamu baik-baik aja, Nak?" "Kinar baik-baik aja ya," ungkap Kinar pada ayahnya. "Ayah sangat khawatir, Nak. Maafin Kinar ya." Kinar berbicara sambil memeluk ayahnya. Aku, Falah, dan Nabil bersandar pada batu dan memperhatikan Kinar. Kemudian ada satu laki-laki berbadan tegap menghampiriku. "Perkenalkan, nama saya Ahmad. Siapa yang memimpin pendakian ini?" tanya laki-laki itu. "Saya, Pak. Nama saya Aska." "Lalu bagaimana kalian bisa tersesat?"
Tanya laki-laki ini kembali. Aku pun menjelaskan soal kejadian yang telah menimpa kami berempat. Lalu laki-laki itu menjelaskan perihal pencarian kami dan pernyataan beliau membuat aku dan ketiga sahabatku terkejut. Ternyata kami sudah 5 hari tersesat di gunung ini. 5 hari, Pak? Iya, 5 hari. Ada seorang pendaki yang melaporkan kepada kami bahwa ada 4 orang pendaki yang tersesat dan di antara mereka bernama Aska. Jadi kami semua memutuskan untuk mencari kalian di gunung ini, ungkap Pak Ahmad. Mendengar penjelasan itu kami berempat semakin kebingungan. Bagaimana bisa kami sampai 5 hari di gunung ini? Tapi ya sudahlah, kalau gitu kita turun sekarang. Kalian pasti sangat kelelahan, ucap petugas tim SAR tersebut. Kami berjalan beriringan dan aku masih tak percaya dengan semua ini. Sebentar, ada pendaki yang melapor. Siapa orang itu? Gumamku dalam hati. Aku kemudian mendekati salah satu petugas tersebut lalu bertanya, "Maaf Pak, pendaki yang melapor atas nama siapa ya?" "Oh itu, kalau nggak salah namanya itu Arya." "Arya?" Kami berempat semakin tak menyangka dengan semua kejadian ini. Kami saling bertatap muka dengan wajah yang penuh dengan tanda tanya. Lalu kami melanjutkan perjalanan kembali. Aku masih sangat bingung apakah Arya adalah orang yang sama. Dari arah samping jurang aku melihat ada sesuatu yang berkilau, seperti mata kucing yang menyala di dalam kegelapan. Aku terus memperhatikan cahaya itu lalu aku berinisiatif untuk memberitahukan ini kepada Pak Ahmad. Pak, itu apa ya?" "Sepertinya itu sebuah tas," jawab Pak Ahmad. Kemudian salah satu dari tim SAR mengecek ke tempat cahaya itu berasal. Lalu, "Pak Ahmad, Pak, ada mayat pendaki di sini," teriak salah satu tim SAR tersebut. Semua tim SAR bergegas membantu temuan tersebut dan membawanya menggunakan tandu. Aku dan yang lainnya menunggu dengan rasa penasaran. Tak berselang lama mayat seorang itu berhasil diangkat dan dibawa ke hadapan Pak Ahmad. Aku melihat tengkorak manusia. Aku tafsir ini adalah seorang pendaki yang mungkin tersesat di hutan ini dan sudah cukup lama. Jenazah ini masih memakai jaket dan celana panjang. Tiba-tiba salah seorang dari tim SAR membawa tas ransel yang berlambangkan LP. Aku, Kinar, Nabil, dan Falah tercengang melihat tas ransel tersebut. Dan memang benar, itu adalah tas ransel milik Arya. Pak Ahmad memeriksa celana panjang jenazah tersebut. Ia membuka dompet dan terselip sebuah kartu nama yang sudah hancur dengan bertuliskan Arya. Melihat hal ini, aku dan ketiga temanku langsung memeluk jenazah tersebut. Setelah pendakian itu, kami dibawa ke balai desa dan mendapatkan perawatan. Kami semua selamat dari pendakian yang penuh teror selama 5 hari. Arya, ia adalah salah satu pendaki yang dilaporkan menghilang selama hampir 1 tahun lamanya. Kemudian jenazahnya dikebumikan di wilayah tersebut. Sebagai peringatan, petugas meletakkan batu sebagai petanda bahwa ada pendaki bernama Arya yang meninggal di gunung ini. Ada satu kalimat yang terus membuat aku teringat akan sosok tersebut hingga sekarang. "Panggil aja gua Arya." Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Lukas Priyatno yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Sukses terus buat Bang Lukas. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Jangan lupa support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap cerita yang upload di channel ini. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.